Itu ilmu apa? Ilmu keluarga, ilmu pernikahan. Maka teman-teman sekalian, belajar ilmu pernikahan harusnya juga serius, seserius Anda kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya lemes banget ya. Ada yang di pojok lupa nggak jawab salam, hanya tengok kanan, tengok kiri gitu. Padahal jawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Walaupun ada salam yang justru nggak boleh dijawab. Contohnya salam imam sholat rakaat terakhir, itu jangan dijawab. Jadi kalau imam sholat mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan dijawab Waalaikumsalam. Itu salah ya. Atau salam kita kalau lewat kuburan, masuk kuburan, Rasul menuntunkan dengan ucapan apa? Assalamu alayka ya ahlal kubur. Itu juga salam yang tidak berharap ada jawabannya. Kalau ada jawabannya bisa lari terbirit-birit ya. Tapi kalau salam saya di sini, insya Allah ini salam dari saudara Muslim. Jawaban salam Anda, jabatan kita ketika ketemu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Hanya jawab salam saja, selain akan diberi keselamatan oleh Allah, dosanya juga berguguran. Maka saya ulang doa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya di brief sama MC sama host, nggak boleh terlalu panjang ngomongnya ya. Harus kayak ngobrol. Baiklah, kita pura-pura ngobrol ya. Saya diminta kenalan, tapi sebelumnya saya mengajak mari bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan dalam kesempatan yang sangat istimewa pada pagi hari ini. Salah satu istimewa majelis ini adalah yang hadir banyak banget. Udah saya hitung ini. Biasanya kayak tadi malam itu ada forum kajian Yuk Ngaji setiap malam Ahad. Saya juga rutin isi di sana. Yang hadir menyimak walaupun via online biasanya 700 orang, 1.500 orang, 2.000 orang. Saya masuk ruangan ini, saya hitung-hitung pesertanya lebih dari 72.000. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kenapa begitu? Karena kalau ada majelis semacam ini dinaungi oleh ribuan malaikat yang selalu mendoakan dan mengaminkan kebaikan yang ada di majelis ini. Jadi masya Allah, yang ikut hadir di sini ribuan malaikat. Ada yang lihat-lihat ke atas, dia ada nggak bisa lihat ini. Maka banyak-banyak berdoa dan kalau ada kebaikan kita amini bareng-bareng. Saya tes sekarang. Semoga yang hadir di tempat ini masuk surga. Yang agak kurang sehat semoga disehatkan oleh Allah. Yang punya saudara sedang sakit semoga disehatkan oleh Allah. Yang sedang sempit rezekinya dilapangkan rezeki yang seluas-luasnya dan barokah. Yang punya hutang segera lunas. Yang paling kenceng Mas Dumas. Saya curiga, hutang antum berapa? Dan saya lihat wajah-wajahnya, saya tahu ya ini wajah jomblo. Wajah jomblo itu antara akhwat dengan ikhwan agak beda. Ya, kalau akhwat kelihatan terawat ketika jomblo. Kalau ikhwan kelihatan tidak terawat ketika jomblo. Ya, maka teman-teman sekalian saya berdoa juga untuk para jomblo di depan saya. Buat yang perempuan, semoga Anda dapat jodoh seorang laki-laki yang solih, ganteng, diaminkan yang semangat. Mumpung ini yang ikut amin ribuan malaikatnya. Kaya raya, setia. Kenapa amin dari pertama sampai terakhir yang paling kencang yang terakhir? Tahu nggak Mas Mas? Nggak tahu Mas. Karena sekarang banyak laki-laki yang tidak setia. Iya, bahkan tadi malam sesinya Yuk Ngaji online live ada kan sesi cerita dari para follower Yuk Ngaji. Selalu ada curhatan dari follower Yuk Ngaji itu kasus-kasus perselingkuhan. Maka kalau akhwat itu selalu berharap dapat seorang laki-laki yang setia. Dan laki-laki setia itu bisa dilihat dari postur tubuhnya. Nah, saya kasih bocoran mau enggak?
Biasanya laki-laki setia itu orangnya gemuk. Jadi Anda bisa tahu korek yang tadi maju di depan setia atau tidak. Dia setia. Karena kalau orangnya gemuk, saya jamin tidak mungkin dia mengejar wanita lain. Tenang saja. Jalan saja repot, apalagi ngejar. Tapi tenang ya, saya sudah pengalaman menikah lebih dari 15 tahun. Saya nikah tahun 2006 waktu itu, usia saya 26 tahun, dan saya bisa membuktikan ternyata benar bahwa kalau punya pasangan gemuk, punya pasangan gendut, ini ciri-ciri orangnya tipe penyayang. Istri saya setelah menikah lama agak gemuk, baru ketahuan, oh dia tipe penyayang. Kalau nggak percaya nanti buktikan kalau dia dekat dengan makanan, sayang ini kalau nggak dimakan ini sayang kalau nggak dimakan, ini sayang nggak dimakan. Itu namanya tipe penyayang. Ya, alhamdulillah ya, kita berdoa semua nih. Yang Ikhwan juga nunggu doanya ya. Semoga antum dapat istri yang solihah, cantik, kaya raya, anak tunggal, orang tuanya udah tua sekali. Ini doa apa ya? Baik teman-teman, semoga di sini semuanya masuk surga yang kita harapkan. Amin. Dan saya ketemu dengan para jomblo. Tadi saya diminta kenalan, belum kenalan juga. Nama saya Hidayat Arifianto. Saya bukan orang terkenal, jadi diminta untuk kenalan ya. Kalau terkenal pastilah ini ruangannya penuh. Hidayat Arifianto, belakangnya huruf O, sudah bisa menebak saya asli mana? Jawa. Biasanya gitu ya. Kalau belakangnya O dikira asli Jawa. Kalau belakangnya A dikira asli Sunda. Kadang-kadang gitu. Padahal belum tentu kan. Contoh, saya memang belakangnya O, tapi saya asli Jawa. Ya. Saya asli Jawa. Gak usah baca nama saya, coba dengarkan logat saya begini. Masih Medok, Katrok, Desa, memang saya asli Jawa. Logatnya nggak hilang-hilang. Jadi diingat saja namanya Hidayat Arifianto. Nanti kalau jalan-jalan ketemu dengan saya di jalan, tolong panggil nama saya. Bebas ya, mau panggil Hidayat boleh, mau panggil Arif juga boleh, silahkan bebas ya. Yang penting saya tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosanya masih banyak, amalnya juga masih kurang. Tapi kalau dipanggil ibadah haji ke Mekah atau umroh lagi ke Mekah, insya Allah mau. Karena haji umroh itu panggilan Allah, betul ya Mas Dimas? Iya. Haji umroh itu panggilan Allah. Maka saya juga berdoa buat teman-teman yang ada di hadapan saya, yang ada di ruangan ini, semoga Anda semua segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil yang mana dulu nih Ustaz? Ini aminnya kok setengah hati kenapa? Oh, salah paham. Dipanggil ibadah haji atau umroh ke Mekah. Amin. Oh, dikira dipanggil meninggal dunia ya? Ya, masih muda-muda semua di sini. Saya Hidayat Arifianto, tinggal dulu di Jogja, 2012 pindah ke Jakarta, 2013 saya tinggal di Bogor karena istri saya nggak mau tinggal di Jakarta. Katanya lebih enak tinggal di Bogor. Saya sudah menikah. Jadi buat yang apa, pintu hati saya sudah tertutup. Tapi lupa belum dikunci. Sudah menikah, anak saya 5. Dan saya termasuk aliran satu istri. 1 di Bogor, 1 di Jakarta, 1 di Jogja. Enggak, saya bercanda ya. Istri saya sejak pengantin baru sudah mengatakan kalau mau nikah lagi silahkan, boleh, tapi saya tidak nikah lagi ya. Cukup dengan 1 istri saja, amanahnya belum selesai. Kalau nambah saya takut nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah kelak berat. Walaupun dalam Islam nikah itu dibolehkan. Walaupun pas pengantin baru istri saya juga pernah sok romantis ya, ngajak ngobrol dengan saya. Biasa, dulu saya masih kaku, belum bisa banyak merayu. Istri dekat-dekat saya kemudian nanya begini, manggil saya dulu sejak awal panggilannya ayah. Ayah, walaupun belum punya anak. Ayah, katanya seorang istri itu terbuat dari tulang rusuknya suami, seperti hanya Hawa terbuat dari tulang rusuknya Adam. Bener nggak ya? Dia ngomong ke saya begitu. Terus jawaban saya apa? Saya bilang begini, nggak tahu, nggak ada dalilnya. Dalil lagi. Ini bukan pengajian. Saya kan pengennya romantis. Akhirnya kemudian saya bilang, oh ya mungkin begitu ya. Tapi saya nggak tahu. Sebentar, saya cek dulu. Saya kemudian pura-pura gini. Kurang 4. Akhirnya istri saya maju kemudian pergi. Tahu ya artinya kurang 4 ya?
Nah, teman-teman sekalian, itu kenalan saya. Aktivitas sekarang di Yuk Ngaji. Kemudian saya ada program di Yuk Ngaji namanya Lovely Family. Di dalamnya itu ada beberapa program, ada program cinta berujung surga, ada program menjemput cinta, dan nanti di bulan November insya Allah sedang kita siapkan program tentang pernikahan. Nanti teman-teman yang masih jomblo penting untuk ikut program-program yang saya jalankan di Yuk Ngaji. Kalau di dunia anak-anak saya punya 2 lembaga, ada Cali Fakit. Ini lebih banyak ke edukasi anak-anak melalui produk-produk yang mengenalkan ilmuwan-ilmuwan muslim dan tokoh-tokoh Islam di masa lalu. Ada pejuang Islam, ada kesatria Islam, kemudian ada cerita atau taman kisah yang kita buat programnya. Kemudian ada satu lagi namanya Taskifania yang saya buat dengan Ustadz Felixio, lebih ke edukasi sejarah untuk anak-anak. Minta doanya, sekarang sedang membangun museum untuk anak-anak di Jogja. Udah disiapkan gedung 2 lantai, udah jadi satu ruangan mini bioskop yang anak-anak bisa nyaman belajar lewat multimedia di sana untuk tahu sejarah Islam itu kayak apa. Kemudian kalau di anak muda, saya punya program offline dengan teman-teman Yuk Ngaji namanya KI, Kajian Eksekutif Yuk Ngaji, yang sore ini kita mau ketemu dengan para alumninya. Mungkin itu kenalan dari saya. Kesibukan sehari-hari banyak isi di kantor-kantor, ketemu dengan karyawan kantor untuk melakukan sharing kajian bareng. Itu Mas Dumas. Saya kalau panggil nama beliau itu seolah-olah jadi pengantin lagi. Ada yang tahu Dumas itu apa? Yang orang Jawa pasti tahu. Dumas itu kalau dalam acara pernikahan di Jawa itu adalah pengiring pengantin. Jadi kalau ada pengantin duduk di pelaminan, itu samping kanan, samping kiri, yang anak-anak kecil itu namanya Dumas. Jadi seolah-olah saya sudah terasa mau menikah lagi karena di sini ada Dumas di samping saya. Begitu Mas ya. Saya ambil nih. Oh diambil? Jangan-jangan ya. Banyak malaikat di sini. Ya Masya Allah ya, cukup banyak kegiatan beliau dari anak-anak, dari remajanya, dari keluarganya. Setelah nikah pun tetap bisa ikut kelasnya juga, begitu ya. Ya, nah, ada yang udah nikah. Ada beberapa yang sudah nikah ikut kelas Lovely Family. Jadi setelah masuk di kelas, ya, ada yang curhatannya itu sampai saya. Apa curhatannya? Curhatan seorang laki-laki jomblo. Siapa dia? Ternyata salah satu yang ada di grup itu. Curhat apa? Aduh, aku udah ngincer akhwat. Emang terus kenapa? Ternyata dia ganti profil, sudah menikah. Oh ternyata ada yang ikut program memang sudah menikah, punya suami, punya istri. Jadi program saya bisa diikuti yang sudah menikah maupun belum menikah. Yang belum menikah mempersiapkan untuk menikah, yang sudah menikah pengen tahu ilmunya lebih dalam tentang rumah tangga. Karena membahas juga tentang komunikasi antara suami dengan istri, kemudian keluarga itu kayak apa, dibahas di program itu. Yang kebanyakan ikut adalah para jomblo. Jadi cocok dengan teman-teman di sini yang kebanyakan juga jomblo. Di sini termasuk jomblo apa ya? Jomblo kan jenisnya macam-macam ya. Ada istilah jomblo lillah. Jomblo lillah, ada nanti Jones, jomblo ngenes. Kalau lillah udah kelamaan, nggak dapat, udah persiapan nikah tapi calon istrinya dinikahin dengan orang lain. Ini Jones ya. Ada lagi jomblo lelah. Udah nunggu panjang sekali, udah lillah panjang lama banget tapi juga nggak nikah-nikah sampai kelelahan. Nah yang di depan saya semoga jomblo lillah semuanya. Amin. Silakan. Tadi aku dengar ya Ustaz menikah di usia 26 tahun. Nah, ya. Kadang kita di sini juga sering dengar ya, nikah itu harus umur sekian, karena umur segitu itu dianggap dewasa. Nah kira-kira menurut Ustaz itu dewasa dalam arti bagaimana sih untuk seorang jomblo ini melangkah ke jenjang yang lebih serius kayak gitu? Baik, teman-teman sekalian, sesuai dengan tema kita, mendewasakan diri, menjemput jodoh sejati. Bicara tentang dewasa, kalau teman-teman cari referensi, dewasa itu definisinya macam-macam. Tapi yang mau kita obrolkan di sini tentunya dewasa menurut pandangan Islam itu kayak apa? Kalau teman-teman lihat atau mungkin baca referensi dari barat, mungkin ada batasan umur. Oh, dikatakan dewasa kalau sudah di atas umur berapa? 17 atau 18 tahun dikatakan dewasa. Tapi kalau dalam Islam
itu dikatakan usianya sudah masuk usia dewasa itu kalau sudah masuk usia balik. Usia balik itu usia berapa? Tidak ada batasan usia, tapi balik itu kondisi seseorang. Ketika orang tadi kalau laki-laki sudah bermimpi ya, mimpi basah, kalau perempuan sudah haid berarti sudah memasuki masa balik. Kalau sudah masuk masa balik dalam Islam itu dia menjadi seorang mukallaf. Mukallaf itu berarti dia sudah mendapatkan beban hukum atau taklif hukum dari Allah, harus taat kepada aturan Allah. Atau ketika masih anak-anak mau berbuat apapun belum dicatat jadi dosa. Sampai kita balik baru kemudian kita akan mendapatkan perintah untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu ketika kita sudah balik. Di situ berlaku pahala dan dosa. Maka dikatakan dewasa itu ketika kita sudah menjadi sosok manusia yang siap menerima taklif hukum dari Allah, siap bertanggung jawab dalam setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, siap untuk nanti ditanya oleh Allah, saya berbuat ini dan itu sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kemudian dikatakan dewasa di dalam pandangan Islam. Maka standarnya seorang muslim yang sudah masuk balik dia harusnya sudah dewasa. Kalau sudah masuk balik tapi belum dewasa, telat. Dan sekarang yang terjadi seperti itu, banyak anak-anak sudah balik tapi nggak paham sama sekali tentang bagaimana hukum-hukum Islam. Hukumnya Islam saja nggak paham, apalagi perbuatannya, tanggung jawab diri dia ketika melakukan pilihan-pilihan perbuatan. Bisa dipastikan akan jauh dari pemahaman-pemahaman Islam. Jadi yang dikatakan dewasa dalam pandangan Islam tadi ketika dia sadar harus terikat dengan syariat Allah, kemudian dia mampu membuat keputusan-keputusan untuk taat kepada Allah sehingga dia siap bertanggung jawab nanti di hadapan Allah atas perbuatan dia. Maka saya buat standar untuk anak-anak saya di rumah, kalau sudah balik dari sisi pemahaman dan perbuatan, dia harusnya sudah siap untuk saya nikahkan. Dan saya sudah punya anak balik 1. Tapi jangan diajak ta'aruf dulu ya. Dia laki-laki, sedang menyelesaikan studi, dia masih SMP kelas 3. Tapi udah balik. Dan saya lihat alhamdulillah kemampuan dia udah bagus dari sisi tanggung jawab dia dan ketaatan kepada Allah. Maka seandainya dia minta nikah, saya sudah berani menikahkan anak saya. Tapi karena anak saya masih menempuh pendidikan, masih ada target-target ilmu yang dia pengen selesaikan, masih pengen kuliah di Mesir dan sebagainya, maka ya jangan menikah dulu dalam waktu dekat ini. Selesaikan dulu target-target penting yang harus dia selesaikan. Tapi targetnya harusnya ketika seorang muslim itu balik, di situ dia harusnya kemudian sudah jadi dewasa. Sekarang ini banyak yang sudah balik tapi belum dewasa, kelakuannya masih kayak anak-anak. Kalau dewasa secara Islam tapi sudah beres, maka teman-teman dewasa dalam pandangan umum itu juga sebenarnya sudah beres. Sering ada yang curhat begini, Ustaz, saya itu sudah mau menikah tapi belum boleh sama orang tua saya. Kenapa belum boleh? Biasanya orang tua yang melarang anaknya nikah belum boleh menikah, alasan utamanya apa? Alasannya adalah anaknya belum siap. Dan ketika orang tua itu mengatakan anaknya belum siap, alasan utamanya apa? Biasanya orang tua melihat kelakuan anaknya tadi ketika di rumah, ketika berinteraksi dengan orang tuanya, dia lihat anaknya belum dewasa. Belum banyak kemudian pengen mengambil tanggung jawab. Kalau laki-laki ukurannya kan kalau nanti menikah, dia harus mimpin keluarga. Maka kalau anak dipandang oleh orang tua, belum banyak bisa mengampu tanggung jawab di keluarga, pasti orang tuanya dak-dikduk khawatir kalau anaknya mau menikah. Nah, kalau dia seorang muslim yang sudah balik dan dewasa, atau kalau dalam bahasa Islamnya sebenarnya akil balik, maka teman-teman sekalian, orang muslim ini atau seorang pemuda muslim ini pasti kemudian sudah siap tadi memimpin keluarga. Kalau laki-laki ya jadi suami, kalau perempuan yang jadi seorang istri.
Nah kalau belum berarti perlu kita pelajari lagi bagaimana cara menyiapkan diri untuk bisa lebih dewasa. Jadi dia harus paham ilmunya, hidup ini bagaimana. Kalau mau berkeluarga harus paham ilmu keluarga itu seperti apa. Nah kalau sudah kemampuannya dilengkapi. Kemampuannya apa saja kalau dalam Islam itu ada yang namanya kemampuan dari sisi pemahaman tadi ilmunya. Yang kedua kemampuan dari sisi materi itu juga diperhitungkan karena kita mau menjalankan rumah tangga yang juga butuh biaya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dari sisi fisik. Kalau fisik itu terkait dengan bagaimana seorang laki-laki memang siap berhubungan dengan seorang perempuan secara fisik. 3 poin kesiapan itu yang kemudian perlu dilakukan. Jadi ilmu, kemudian harta dan juga kemampuan fisik. Gitu Mas Domas. Oke, berarti kalau tentang nikah muda, umur itu bukan soalan ya maksudnya. Yang penting mencari jodoh itu paham dengan konteks dewasa secara dia bisa memilih yang baik, yang benar, mana yang salah. Seperti itu ya. Iya, betul. Mas Domas nikah usia berapa? Dari tadi nanya saya terus. Boleh saya tanya nggak ini? Boleh ya. Mas Domas nikah usia berapa? Saya usia 21. Wih, ternyata 21 tahun sudah menikah. Sekarang usia berapa? Sekarang 26. 26. Anaknya udah berapa? Alhamdulillah sudah 2. Ini hostnya saya atau Kan tadi katanya mau tanya. Oh iya mau tanya, boleh ya? Ya, alhamdulillah. Jadi beliau termasuk nikah di usia 21 tahun. Itu nikah dini atau tidak dini ya? Ya nggak ada batasannya. Kalau dalam Islam itu batasnya begitu dia sudah balik boleh nikah. Asal sudah dewasa tadi mau bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada dia. Jadi kurang lebih itu ya cara mendewasakan diri sebagai awalan ya misalnya. Iya. Untuk nantinya kita bertemu dengan jodoh kita. Nah, tadi Ustaz bicara tentang jodoh lelah gitu. Bagaimana kalau tiba-tiba orang tua menjodohkan kita, Ustaz? Nah, menurut pandangan Ustaz perjodohan itu bagaimana sih? Oke, saya mau tanya dulu. Kalau ditanya tentang bagaimana pendapatnya tentang perjodohan, teman-teman, ada yang sudah pernah dijodohkan angkat tangannya? Yang tinggi. Ada nggak? Ada tadi Ustaz. Tapi dia ada. Sekarang sudah menikah? Oh belum. Sudah proses menuju pernikahan? Sudah. Tolong dikasih mic, diminta cerita rasanya dijodohkan kayak apa? Boleh ya? Ya ada mic yang lain lagi? Atau ke depan aja mungkin Ustaz ya. Oh ya, saya pengen ya agak ke depan Bu. Boleh ya? Kok Bu, saya panggil ya. Biasa ngisi kajian ibu-ibu. Silakan Mbak. Mau? Nanti kita siapin deh ya dari panitia ya. Bu Dibek mungkin ya. Iya, Bu Dibek. Oh, ada Mas Beni. Siapa ya Kak? Boleh Kak? Nama dan mungkin domisili kali Ustaz ya. Tadi kan ada yang dari Serang kita. Pengen tahu di warga Tangerang itu mana aja yang ada di sini. Kita kasih semangat dong buat tetenya Dokter. Ya, kita dengar sharingnya sebentar ya, biar tahu rasanya dijodohkan kayak apa, ceritanya kayak apa. Boleh ya? Silakan, Mbak. Iya, cerita dikit aja. Iya. Oh belum cocok. Oh berarti tidak sampai kepada pernikahan. Oh. Cukup? Oh ya, terima kasih ya. Mbak siapa tadi? Mbak siapa?
Oh, Febrianti. Ya, makasih Mbak Febrianti. Tepuk tangan dong buat Mbak Febrianti. Langsung dikasih. Sebenarnya ya. Oh, ada goodie bag dari Ini goodie bag ada isinya enggak? Ada. Oh, ada. Saya kira kosong ya. Diantar ke sana, nggak enak kalau di depan mas-mas ya. Terima kasih sudah bercerita. Oke, tepuk tangan saya lagi buat belum cocok. Oh, belum cocok ya di akhir ya, teman-teman sekalian. Kalau ditanya tentang dijodohkan itu menurut pandangan saya kayak apa? Dijodohkan itu macam-macam kondisinya. Kalau yang kita dengar cerita dari Mbak Febri tadi, bukan kemudian dijodohkan memang harus nikah dengan si laki-laki ini, tapi dijodohkan dalam arti dia ditawari ada laki-laki yang mau menikah dengan beliau. Kemudian sudah ada proses ta'aruf, kemudian di ujung proses ta'arufnya tidak mengambil keputusan untuk jadi menikah dengan laki-laki ini. Berarti ini bukan dijodohkan secara paksa, tapi dijodohkan tetap ada pilihan. Dan memang kalau dalam pandangan Islam, mau dengan cara apapun, mau dengan cara dijodohkan atau cara yang lainnya, tidak boleh pernikahan itu ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Jadi dua-duanya ketika menikah atau ketika seorang laki-laki ya mengambil akad nikah dengan walinya seorang perempuan, maka calon pengantinnya itu harus sukarela untuk menikah, tidak boleh kemudian terpaksa. Itu menjadi syarat ketika mau menikah. Maka kalau ditanya perjodohan bagaimana, asalkan ketika proses perjodohan tadi sesuai dengan syariat, maka itu dibolehkan. Karena jalan untuk bisa ketemu dengan jodoh yang akan menikah dengan kita bisa macam-macam jalannya. Saya ingin cerita saya itu dulu dikenalkan, nggak tahu mau disebut dijodohkan atau dikenalkan. Oleh siapa? Oleh kakak kelas saya. Jadi yang menikah dengan saya ini adik kelas. Selisih usia saya 5 tahun. Saya nikah usia 26 tahun, istri saya usia 21 tahun. Nah, ketika menikah dikenalkan oleh kakak kelas saya. Tiba-tiba kakak kelas menemui saya kemudian mengatakan ada akhwat yang ngajak nikah, mau enggak? Pertama saya jawab, saya belum kepikiran untuk menikah. Sudah, nggak usah diproses. Baru kemudian beberapa waktu kemudian saya sampaikan ke kakak kelas ini, saya sudah berniat untuk menikah, baru kemudian proses, akhirnya menikah dengan saya. Apakah ini disebut dijodohkan atau tidak? Terserah mau sebutannya apa, asalkan proses tadi sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariat, maka itu dibolehkan. Dengan cara apa? Pertama, proses ta'aruf itu tujuannya adalah mengenalkan dulu. Antara calon suami dengan calon istri itu harus benar-benar kenal dengan kita. Harus benar-benar tahu yang mau saya nikah ini siapa. Kemudian tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya adalah khitbah. Atau kalau dengan bahasa kita melamar. Baru tahap yang ketiganya adalah menikah. Nah, pada saat proses ta'aruf ini istilahnya mau apapun ya silakan. Mau dengan istilah dijodohkan atau dikenalkan atau ditawari, itu istilah yang bisa kita pakai. Yang jelas asalkan prosesnya sesuai dengan syariat, maka itu dibolehkan. Tapi hati-hati teman-teman sekalian, yang riskan adalah ketika kita proses ta'aruf tadi. Ketika kita proses berkenalan dengan calon yang mau kita nikahi, itu proses yang sangat riskan. Ada kejadian saya ketemu dengan jomblo ngenes. Ngenesnya kayak apa? Saya ceritakan sedikit ngenesnya. Enggak saya sebut namanya, tapi dia adalah salah satu jamaah di kelas saya di Lovely Family. Dia baru curhat di sesi-sesi akhir dari program saya. Dulu sebelum ikut kelas, belum belajar ilmunya, dia sempat ta'aruf dengan salah satu akhwat dan dibohongi. Saya baru kemudian menjumpai ternyata dalam kasus persiapan pernikahan itu juga ada tuti, tukang tipu seperti hanya dalam kasus jual beli online. Ternyata dia ditipu. Jadi laki-laki bujangan udah semangat pengen nikah, udah punya modal, secara finansial sudah cukup. Ternyata pada saat proses 2 minggu sebelum hari H, orang tua dan calon istrinya itu minta
mahar yang dijanjikan dibayarkan sebelum pernikahan. Maharnya berapa? Kalau saya nggak salah ingat 300 juta. Ditransferlah dengan ikhlas karena ini anak muda masih polos ya. Gampang dipolosi oleh orang lain, transfer 300 juta. Nggak lama dari setelah transfer itu teman-teman sekalian, dia langsung diblok nomornya, langsung putus kontak dan orang tua dan anak tadi yang dikabarkan mau menikah dengan dia itu tiba-tiba hilang. Udah entah kemana, setelah itu udah nggak bisa dilacak apa-apa lagi. Alhamdulillah anaknya sabar ya. Dan sekarang masih jomblo, kalau mau menikah dengan dia silakan boleh taruh ya. Nah, jadi memang prosesnya harus benar ketika taruh agar apa? Agar tidak kejadian-kejadian seperti itu. Maka saya tidak berani menjodohkan atau mempertemukan dua orang yang saya tidak tahu dengan detail latar belakangnya. Kalaupun dimintai tolong, saya harus tahu dia latar belakang detailnya seperti apa. Saya harus kenal dengan orang-orang di sekitar dia. Kalau belum kenal, saya akan kenalan dan tanya-tanya panjang tentang seseorang ini. Karena yang paling tahu tentang calon yang mau menikah ini adalah orang-orang terdekat. Itu nggak bisa dibohongi. Mereka adalah orang yang selalu lihat setiap harinya seperti apa. Jadi sebutannya bisa macam-macam, bisa dengan tadi dijodohin ya, atau dijodohkan, bisa dengan sebutan dikenalkan. Tapi kalau menurut pandangan saya, istilah yang paling umum adalah dengan cara ta'aruf ya, sebelum melakukan proses khitbah. Artinya apa? Tidak pakai aktivitas pacaran sebelumnya. Saya juga tidak pacaran sebelumnya. Nyatanya saya bisa punya anak saya 5. Anak terbanyak di tim Yongaji. Maka teman-teman, kalau mau dengan cara yang benar, justru dengan cara ta'aruf tadi, bukan dengan cara pacaran. Walaupun seiring dengan gelombang hijrah itu ramai di mana-mana, sekarang banyak istilah baru ya. Ada yang punya istilah baru, Ustadz sekarang itu sudah ada pacaran syariah. Pacaran Islami katanya. Emang kayak apa sih? Jelaskan tolong, pacaran Islami itu kayak apa? Sebelum berangkat pacaran wudhu dulu kan. Dari rumah itu wudhu dulu. Dan ketemu dengan pacarnya itu di depan masjid, bukan di kafe, bukan di mall, depan masjid. Habis jamaah sholat kita ketemu di depan masjid. Dan ketika mau pacaran pun kemudian berdua itu ngobrol begini, Mas, atau kalau dengan panggilan anak sekarang Beb ya. Kemudian pacarnya protes, kita pacaran Islami, jangan beb, jangan sayang. Terus gimana? Akhi sama ukhti. Wow. Panggilnya akhi sama ukhti. Baik ukhti. Yeah. Mari kita buka pacaran kita ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Ngerayunya pakai dalil coba. Masya Allah ukhti, lihat bintang di atas sana. Aku jadi ingat firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda buat orang-orang yang mau berpikir. Masya Allah putih, tandanya ada di atas sana. Tuh, bintangnya ada 3 miliar. Masya Allah akhi. Jadi tambah cinta deh. Udah fasih baca Qur'annya, pinter matematika, ngitung sampai 3 miliar. Iya aku ngitung tadi 3 miliar, tapi kurang 2 ukhti. Kok tahu pinter banget? Iya udah ketemu kok. Mana? Itu di matamu. Gak usah dicatat ya, awas jangan dicatat. Rayunya pakai dalil, lama-lama pegang tangan pakai zikir. Subhanallah, Masya Allah, ini tangan ciptaan Allah indah sekali, ya kan? Kalau berangkatnya tadi itu wudhu dulu dibuka dengan Al-Fatihah, rayunya pakai dalil, selesai pacaran, yang lagi bilang begini, ukhti, kita tutup pacaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kemudian sampai rumah, kalau berangkatnya wudhu dulu, sampai rumah mandi besar. Apakah ini disebut dengan pacaran Islami? Ya enggak. Kalau ada pacaran Islami, nanti lama-lama ada judi Islami. Gimana judi Islami? Pilih bandar judi yang jujur dan amanah. Dia ngomong begini, bapak-bapak, sebelum judi kita mulai, tolong rapatkan softnya. Allah mencintai soft yang rapat. Kita mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ngocok dadu kita takbir bareng-bareng ya.
Allahu Akbar, gluduk. Yang menang ucapkan alhamdulillah. Kalau kalah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai rumah jangan lupa buat yang menang Anda berdoa sama Allah semoga jadi rezeki yang barokah. Potong tuh 2,5% buat zakat. Apakah jadinya jadi Islami? Enggak. Islami dan tidak Islami bukan dilihat dari istilahnya, tapi dilihat dari proses tahapannya yang dilakukan apa sesuai syariat atau tidak. Termasuk tadi bisa kok disebut ta'aruf tapi ternyata isinya pacaran. Ada yang begitu? Ada prosesnya ta'aruf tapi tetap pacaran, sayang-sayangan ya, diselingi dengan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Rayuannya pakai dalil. Sok bangunin malam-malam salat tahajud. Jadi antum sekarang harus tahu ya suara-suara yang itu mencurigakan. Anda tahu kan suara buaya gimana? Sudah sholat tahajud ukti. Nah itu suara buaya. Maka tadi jangan terjebak kepada istilah mau perjodohan, mau ta'aruf, lihat proses tahapannya sesuai syariat atau tidak. Nanti dalam syariat pergaulan laki-laki dengan perempuan itu ada interaksi-interaksi yang boleh, ada interaksi-interaksi yang tidak boleh. Perjodohan yang dilakukan atau ta'aruf yang dilakukan seperti apa? Apakah melanggar interaksi tadi atau tidak? Ada namanya istilah yang dilarang dalam Islam, perbuatan namanya berkholwat. Kata Rasul, kalau berdua-duaan, kalau berkholwat maka yang ketiga adalah syaitan. Pas berdua-duaan bapaknya datang. Ini yang ketiga. Bukan begitu ya. Salah, bukan begitu. Maksudnya ketiga syaitan adalah kalau berduaan laki-laki perempuan, maka dia rawan digoda oleh syaitan. Maka ini dilarang oleh Rasul. Maka proses ta'aruf tadi nggak boleh kemudian berduaan. Harus ada orang ketiga yang bukan setan. Harus ada orang ketiga yang menjadi perantara. Dan lebih afdol perantaranya ini adalah orang yang sudah menikah. Pertama dia punya pengalaman, yang kedua aman. Kenapa aman? Aman yang pertama dia sudah punya istri, bisa komunikasi dengan calon yang perempuan. Kalau dia laki-laki bisa dikomunikasi dengan calon laki-laki. Aman yang kedua, Anda nggak khawatir calonnya ditikung sama perantaranya ya. Kan bisa kadang-kadang begitu ya. Nah jadi prosesnya juga harus aman sampai kemudian khitbah sampai nikah harus dengan jalan yang sesuai syariat. Jadi istilahnya bisa macam-macam. Mungkin bisa disebut perjodohan, mungkin bisa disebut dengan ta'aruf, mungkin bisa disebut dengan kenalan, mungkin bisa disebut dengan istilah-istilah yang lain. Begitu Mas Domas. Mohon maaf panjang ya. Iya, nggak apa-apa, saya dari tadi menyimak. Iya. Nah, tadi nulis juga ya bisa ditipu gitu ya. Nah, sekarang kalau tadi Penasaran ya? iya. Ya, nanti boleh proses nikah lagi. Pengalaman mungkin ya Ustaz, Iya. yang di depan ini supaya nggak mengalami kejadian yang sama. Nah, bagaimana nih supaya kita bisa memilih kriteria orangnya? Karena tadi kan cara-caranya ya Ustaz. Untuk orangnya menjadi jodoh kita nanti itu yang baik menurut syariat Islam itu bagaimana? Bagaimana kemudian kita memilih calon pasangan? Teman-teman sekalian, kalau mau memilih sesuatu yang ideal, tentunya kita merujuk kepada sosok manusia paling ideal. Kalau kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Allah sendiri yang kemudian sudah memberikan nas kepada kita bahwa yang ada atau yang mempunyai teladan terbaik itu hanya Rasulullah. Maka Rasulullah pernah berpesan kepada kita bagaimana memilih seorang calon yang ideal itu kayak apa. Kalau kita baca kembali hadis yang disampaikan atau hadis dari Bukhari, beliau Rasulullah Muhammad itu menasihatkan kita bahwa seorang perempuan al-mar'ah itu ketika mau dinikahi itu karena 4 hal, ada 4 sebab dia itu dinikahi. Ini kemudian kalau di situ disebut mar'ah tidak hanya berlaku untuk perempuan, berlaku juga sebaliknya, baik laki-laki maupun perempuan. Apa 4 hal ini? Rasul menyampaikan yang pertama adalah limaliha, karena hartanya. Yang kedua lihasabiha, karena keturunannya, karena nasabnya.
Yang ketiga li jamaliha. Jamaliha itu adalah karena kecantikan atau ketampanan dia. Dan yang terakhir li diniha, karena agamanya. Dan Rasul menyampaikan di ujung sabdanya beliau, maka beruntunglah yang memilih karena agamanya, sungguh dia tidak akan tersesat. Maka teman-teman sekalian, Rasul menunjukkan dari sekian kategori, yang tiga ini sebenarnya mewakili kategori-kategori yang lainnya. Kalau sekarang kategorinya mungkin lebih banyak lagi. Rasul pengen menyampaikan bahwa dari setiap kategori tadi, yang paling baik adalah memilih karena agama. Kata Rasul seperti itu. Maka teman-teman, dari hadis ini harusnya kemudian kita punya kategori. Kalau mau memilih pasangan terbaik, yang pertama harus jadi pertimbangan adalah agamanya baik. Dia adalah orang yang solih, dia adalah orang yang solihah. Ini penting banget teman-teman sekalian. Karena apa? Sekarang ini banyak anak-anak muda yang terjebak hanya karena fisiknya. Banyak enggak? Wow, semangat banget ini. Sudah berapa kali terjebak, Mas? Banyak yang terjebak karena fisiknya. Banyak yang terjebak karena rayuan-rayuan dari lawan jenisnya. Lupakan dulu hal itu, cek dulu yang pertama adalah agamanya seperti apa. Teman-teman, saya ingin sampaikan, saya sudah pengalaman punya istri. Samping saya nanti boleh cerita pengalamannya kayak apa. Dan kalau sudah menikah teman-teman sekalian, jangan dibayangin ya, kalau nikah itu pasti kemudian ketika jalan pernikahan itu indah semua. Jadi begitu nikah itu semua urusannya berbunga-bunga, nggak kayak gitu. Begitu menikah tantangannya banyak, masalahnya banyak. Dan disitulah akan teruji seorang pasangan itu dia agamanya seperti apa. Dan disitulah kelihatan sesungguhnya bahwa tampang fisik itu nggak begitu penting dalam urusan rumah tangga. Yang paling penting adalah bagaimana dia punya kepribadian Islam. Apa itu kepribadian Islam? Akliyahnya Islami, nafsiyahnya Islami. Dua hal ini kalau mau melihat kepribadian. Akliyah itu berarti dia paham tentang Islam. Yang kedua, nafsiyah ini apa? Kelakuannya juga Islami. Saya pernah dapat curhatan dari siapa? Salah seorang jamaah ibu-ibu. Ya. Anak saya mau menikah saat kita sudah proses ta'aruf, sudah proses yang lainnya, sudah dikhitbah, sudah ada rencana mau menikah kapan. Tapi kok kemudian saya melihat kelakuan calon suami anak saya ini kok kayaknya masih membuat saya deg-degan. Ada apa, Bu? Adabnya kok saya nggak cocok ya, Tad. Maksudnya bagaimana? Ini laki-lakinya kok nggak sesuai dengan apa yang selama ini terlihat dari pemahaman dia. Bukankah orangnya hafiz Quran, Bu? Iya, orangnya hafiz Quran, hafal Quran. Pemahaman Islamnya banyak, tapi ada beberapa yang terkait dengan akhlak, kelakuannya yang menurut Ibu tadi itu kok nggak cocok dengan akhlak yang Islami. Oh, ini berarti secara akliyah itu Islami, tapi nafsiyahnya tidak beres. Nah, nafsiyah ini bisa kelihatan dari mana? Ya tingkah laku, sikap dia sehari-hari. Yang bisa tahu siapa? Yang bisa tahu adalah orang-orang terdekat dia, orang tuanya, atau mungkin guru ngajinya, atau sahabat terdekat dia. Maka teman-teman sekalian, lihat dari agamanya, dari sisi akliyah bagaimana, nafsiyahnya seperti apa. Kalau sudah teman-teman sekalian, berikutnya apa? Nggak cukup dengan bagaimana kepribadiannya bagus, berikutnya adalah dia visi hidupnya juga jelas, nyambung dengan kita. Visi hidupnya nyambung dengan kita. Apa yang mau kita tempuh di masa yang akan datang itu cocok dengan apa yang dibayangkan oleh calon suami atau istri kita. Itu yang sering diobrolkan bahwa menikah itu memang harus satu visi. Kalau enggak satu visi, mau enggak kemudian mengubah visinya sehingga nanti jadi satu visi. Karena banyak yang bermasalah setelah berkeluarga curhat ke saya, Ustaz, saya itu mau semangat dakwah, Ustaz, tapi enggak boleh sama suami saya. Ini berarti bukan urusan suaminya itu punya kepribadian Islam atau tidak. Kadang-kadang karena urusan suaminya enggak paham tentang visi hidupnya si akhwat tadi. Maka visinya itu penting. Saya sedikit cerita teman-teman sekalian terkait dengan visi ini. Dulu ada pasangan yang ketemu karena visi. Mungkin teman-teman sudah sering dapat ceritanya. Kenal, kalau saya sebut nama ya, Najmuddin Ayub. Kenal?
Najmuddin Ayub, kenal nggak? Ya, nggak kenal karena dia bukan tetangga Anda ya. Dan orangnya sudah meninggal dunia. Siapa Najmuddin Ayub? Dia seorang emir. Emir itu kalau di masa peradaban Islam seorang pemimpin di satu kota penting. Seorang pejabat. Usianya sudah di atas 30 tahun. Berarti sudah termasuk tua di waktu itu dan dia masih jomblo. Senasib dengan Anda. Maka cocok cerita ini saya sampaikan ke Anda ya. Dia seorang jomblo. Jadi ternyata jomblo itu ini ya, jomblo itu bukan nasib, tapi jomblo itu kutukan. Nah, dia seorang jomblo dan nggak nikah-nikah, sampai saudaranya itu pengen menikahkan dia. Mau nggak? Saya temuin, ini ada calon bagus. Bapaknya seorang bangsawan, anaknya solihah, seorang wanita yang solihah. Kamu pasti cocok dengan perempuan ini, dengan wanita ini. Dia mengatakan apa? Ya, dia memang anak seorang bangsawan, bapaknya pejabat. Dia juga solihah. Tapi saya merasa dia tidak cocok dan bukanlah sosok istri yang saya cari. Emang kamu mau cari istri yang kayak apa? Apa yang dia sampaikan? Najmuddin Ayub tadi mengatakan begini, aku pengen mendapatkan seorang istri. Aku pengen ketemu dengan seorang wanita yang dia siap untuk menjadi istriku. Aku gandeng tangannya, melahirkan anakku, dan mendidik anakku ini dengan baik, dan suatu ketika akan menjadikan anaknya menjadi pembebas Palestina, pembebas Baitul Maqdis. Jadi Najmuddin Ayub pengen ketemu dengan sosok wanita yang dia siap mendampingi hidupnya, nanti akan melahirkan anak yang akan membebaskan Palestina. Waktu itu Palestina masih dijajah oleh orang-orang kafir, belum merdeka. Sekarang juga dijajah lagi, tapi pada waktu itu masih dijajah oleh orang-orang kafir. Dia punya visi seperti itu. Akhirnya apa? Tadi saudaranya mengatakan, terus gimana kamu dapat itu? Apa kata Najmuddin Ayub? Dia mengatakan, kalau seseorang punya niat kebaikan di hadapan Allah, pasti Allah akan tunjuki jalannya. Kata beliau seperti itu. Allah akan berikan kepada dia. Suatu hari, dia sedang ngobrol dengan gurunya, salah seorang syekh. Ngobrolnya di masjid, kira-kira suasananya mungkin seperti ini, ngobrol berdua. Ketika ngobrol berdua, tiba-tiba dari balik tabir itu ada suara perempuan. Perempuan tadi memanggil syekh yang sedang ngobrol dengan Najmuddin Ayub. Mungkin dia nggak tahu kalau Najmuddin Ayub, kalau syekh tadi itu sedang ngobrol dengan seorang pejabat. Perempuan tadi menyuruh begini, ya syekh, engkau telah mengirimkan kepadaku seorang laki-laki. Iya. Kemudian saya tadi mengatakan, kenapa engkau menolaknya? Jadi wanita tadi ternyata dijodohkan sama syekhnya tadi. Seorang laki-laki sudah datang ke rumahnya untuk mau menikahi dia, tapi ditolak sama wanita tadi. Kenapa engkau menolaknya? Kata syekhnya. Bukankah dia adalah seorang rupawan? Bukankah dia adalah orang yang solih? Dan dia adalah seorang bangsawan. Kenapa kamu menolaknya? Ya syekh, aku tidak menginginkannya. Dia memang seorang bangsawan. Dia memang tampan rupawan. Dia memang soleh. Tapi aku nggak cocok. Aku nggak menginginkannya. Terus kamu ingin yang seperti apa? Wanita tadi mengucapkan begini. Aku ingin menikah dengan seorang laki-laki yang siap mendampingiku, menggandeng tanganku menuju jannah. Dan nanti dari kami lahir seorang anak yang akan menaklukkan atau membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Masya Allah. Tadi Najmuddin Ayub langsung, wah ini yang saya tunggu. Akhirnya apa? Gak tunggu lama-lama teman-teman sekalian. Najmuddin Ayub yang di dekat saya itu langsung menyuruh, ya syekh, tolong nikahkan aku dengan wanita ini. Coba bayangin, belum lihat wajahnya, belum lihat orangnya, tapi karena dia mendengar kalimat-kalimat sang wanita tadi, itu punya kekuatan visi yang luar biasa. Dia langsung mengatakan, tolong nikahkan aku dengan wanita itu. Syekhnya sampai mengatakan gini, dia itu wanita kampung. Kalau bahasa kita, wong desa itu desa banget. Kamu kan pejabat, mosok mau sama wanita itu. Dialah sosok wanita yang saya inginkan. Nikahkan saya dengan dia. Akhirnya apa? Syekh tadi menikahkan antara Najmuddin Ayub dengan wanita kampung tadi. Dan Anda tahu, mungkin pernah baca sejarahnya, lahirlah seorang anak yang nanti Anda akan kenal, namanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang beliau berhasil memimpin pasukan menaklukkan wilayah
Palestina atau membebaskan wilayah Palestina dari tangan penjajah. Keren nggak kisahnya? Dia itu nggak mikir apa-apa kecuali apa? Visinya satu visi dengan dia, nyambung dengan dia. Maka poin yang berikutnya setelah kepribadian Islam adalah visinya. Baru teman-teman kategori lain itu ada di bawah itu. Boleh kok Anda milih karena dia ganteng, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak milih karena dia lebih kaya? Boleh? Boleh. Tapi itu kategori-kategori di bawah agama dan di bawah visi tadi. Maka agama dan visi itu menjadi hal utama. Ada lagi, saya mau memilih karakter-karakter tertentu. Karakter itu maksudnya apa? Sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh pasangan saya. Saya pengen orangnya tidak kasar, orangnya lembut. Saya pengen orangnya perhatian, orangnya care. Saya pengen, kalau laki-laki, saya pengen calon istri yang manja. Kalau laki-laki itu pengennya istri yang manja. Kalau perempuan pengennya laki-laki yang care, ya, yang mau melindungi, yang selalu perhatian dan seterusnya. Itu karakter-karakter tambahan, itu di belakang. Kenapa? Karena yang namanya karakter, teman-teman sekalian, Anda tidak akan pernah menemui yang sempurna seperti yang Anda inginkan. Itu kalau urusan karakter. Tapi teman-teman sekalian, seperti apapun karakternya, kalau orangnya punya kepribadian Islam dan satu visi dengan Anda, karakter itu nanti jadi nggak masalah ketika rumah tangga ini jalan, karena Anda akan menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Saya dengan istri banyak cekcok nggak di awal rumah tangga? Ya jelas, jangan tanya. Ya. Banyak sekali problem. Saya dulu orangnya nggak perasa, nggak pengertian. Istri saya pengennya saya itu ngerti. Saya dulu semangat dakwah itu luar biasa. Sampai 3 hari itu nggak pulang gara-gara apa? Nginep di kantor dakwah. Padahal dari kantor untuk dakwah dengan rumah saya itu nggak jauh. Istri saya itu nungguin saya sampai hampir pagi. Kenapa? Karena sudah masak. Dia sudah masak enak, ditaruh, dia tungguin sampai hampir pagi. Saya nggak izin pulang terlambat, nggak izin kalau nginep karena lupa kalau saya punya istri. Malam pengantin baru. Sampai rumah, ngambek luar biasa. Ini beda karakter saja. Kita jadi bermasalah. Bermasalah itu nggak lama. Kenapa? Ini penyesuaian di awal. Lama-lama juga akan saling bisa memahami. Oh dia begitu, maka saya menyesuaikan begini. Oh saya salah kalau nggak pamit sama istri saya. Kemudian saya pamit ke istri. Oh saya berarti harus ngerti. Kalau istri saya tingkahnya begini, berarti dia pengen ini. Kalau dia tingkahnya begitu, berarti dia pengen begitu. Saya harus ngerti. Nah yang begini bisa disesuaikan nanti setelah menikah. Maka teman-teman nanti kalau jadi pengantin baru jangan kaget. Hampir semua pengantin baru itu pasti ada konflik. Mau setakwa apapun, mau sesoleh apapun, biasanya di awal pengantin itu ada konflik. Benar nggak, Mas Jonas? Betul. Oh, betul, semangat banget dia. Karena dia udah pernah ya. Pasti ada konflik dan biasanya konfliknya seputar konflik karakter saja. Oh, istrinya maunya begini kok suaminya nggak paham. Ya seputar itu. Kalau teman-teman nggak punya kepribadian Islam yang utuh, yang kedua visinya nggak satu visi, masalah konflik kecil tadi itu akan membesar sebesar rumah, mungkin sebesar gunung, membuat keluarga Anda itu hancur. Tapi kalau kepribadian Islamnya udah beres, visinya udah beres, masalah konflik tadi itu kayak menjadi masalah kecil saja, yang bisa teratasi dengan cara yang mudah dan ringan. Saya pengen praktek ke Anda, coba ya, semuanya. Tangannya diacungkan, nunjuk ke jeruk ini, coba semuanya. Nunjuk ke jeruknya, jangan nunjuk saya sudah punya istri. Nunjuk ke jeruknya, lurus ya, lurus ke jeruk. Ya. Kemudian lihat pakai mata Anda, seperti Anda mau menembak jeruk ini, seperti mau menembak jeruk ini pakai tangan Anda. Berarti yang lurus ya, yang lurus, matanya difokuskan ke jeruknya. Oke. Fokus ke jeruk, sampai jeruknya terlihat dengan jelas, warnanya, teksturnya kelihatan dengan jelas. Fokus ke situ. Udah? Oke, saya tanya, ujung jari Anda kabur nggak? Kabur. Sekarang coba, fokus perhatikan ujung jari Anda. Jangan mengubah posisi, tapi fokus lihat ujung jari Anda. Oke, sampai kukunya terlihat dengan jelas. Oke.
Jeruknya kabur nggak? Kabur, turunkan jarinya. Itu teori fokus dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman fokus kepada jeruk tadi, jarinya kabur. Kalau fokus kepada jari, jeruknya kabur. Visi itu kayak jeruk ini. Kalau visi rumah tangga tadi udah nyatu, udah beres dari awal itu satu visi, atau disepakati agar satu visi, maka teman-teman suami dengan istri tadi itu akan fokus kepada visinya. Kalau ada masalah-masalah kecil